Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah Biostatistik 1. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas data, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian data. Nah, dalam penyajian data kita berbicara tentang tabel. Salah satu dari jenis tabel adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi dibagi atas tabel distribusi frekuensi kualitatif dan distribusi frekuensi kuantitatif. Nah, di dalam tabel distribusi frekuensi ada berbagai macam istilah seperti jumlah kelas, interval kelas, batas kelas, dan lain-lain. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari distribusi frekuensi kualitatif dan kuantitatif beserta istilah-istilah yang ada di dalamnya. Mari kita mulai. Apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah suatu cara pengelompokan data menjadi sebuah tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data yang dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Pengelompokan data ke dalam beberapa kategori menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam satu, dua, atau lebih kategori. Jadi hanya satu kategori saja setiap data. Jadi tidak boleh suatu data itu masuk ke dalam lebih dari satu kategori. Jadi hanya masuk ke dalam satu kategori saja. Tujuannya membuat tabel distribusi frekuensi supaya data lebih mudah dipahami, menjadi lebih informatif dan lebih mudah untuk disajikan. Kelebihannya dari distribusi frekuensi adalah dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh dari data yang akan kita sajikan. Sedangkan kekurangannya, karena dibuat dalam bentuk tabulasi, maka karakteristik awal data itu menjadi hilang. Karena semua data-data yang dirasa kurang berguna itu akan direduksi dan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok kategori dalam distribusi frekuensi. Nah, kita lihat contoh. Ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi yang paling sederhana. Nah, kita lihat ini adalah data tinggi badan 100 mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan Ibnu Sina. Nah, ini adalah data buatan ya, seperti yang diterangkan di bawah tabel. Nah, bisa kita lihat di situ ada dua kolom, itu kolom tinggi badan dan kolom frekuensi. Nah, kolom tinggi badan itu ada suatu range ya, misalnya pada baris pertama 151 sampai 153. Nah, itu dinamakan interval ya, kalau dalam distribusi frekuensi. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan interval. Kemudian setiap baris-baris yang menggambarkan kategori atau range tadi disebut dengan kelas ya, kelas frekuensi. Sedangkan kolom yang di sebelah kanan itu adalah kolom frekuensi. Ya, kita lihat pada kelas pertama 151 sampai 153 itu frekuensinya ada 3. Berarti ada 3 data yang masuk ke dalam kategori tinggi badan 151 sampai 153. Begitu pula pada kelas 154 sampai 156. Itu ada 7 frekuensinya. Artinya bahwa ada 7 data yang termasuk ke dalam kategori 154 sampai 156 untuk tinggi badannya. Jenis-jenis dari distribusi frekuensi ada 2 ya, distribusi data kualitatif dan distribusi
data atau frekuensi kuantitatif. Nah, di mana distribusi data atau frekuensi kualitatif itu dibagi atas distribusi frekuensi relatif dan persentase data kualitatif. Sedangkan distribusi data kuantitatif dibagi atas frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Dan ada tampilan grafik di dalam data kuantitatif. Ini adalah contoh dari distribusi frekuensi data kualitatif. Contoh datanya adalah data tingkat pendidikan 30 karyawan PT XYZ. Nah, kita bisa lihat di situ datanya SMA, S1, S1, D3, S1, S1, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan datanya itu tidak tersusun dengan baik ya. Nah, jadi supaya lebih mudah untuk diinterpretasikan, maka kita susun data ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kita bagi dulu kategorinya. Kalau kita lihat kategori yang ada dalam data, ada kategori SMA, kategori D3, dan kategori S1. Maka kita bisa bagi tabel distribusi frekuensinya menjadi 3 kategori ya, SMA, D3, dan S1. Lalu kita tinggal hitung ada berapa tingkat pendidikan karyawannya yang SMA. Nah, dalam hal ini untuk SMA ada 13 data yang masuk ke dalam kategori tersebut. Sedangkan untuk kategori D3 ada 10 data yang masuk ke dalam kategori tersebut. Dan S1-nya ada 7. Lalu kalau kita jumlahkan harus sama dengan 30 karena dari data mentahnya ada 30 karyawan ya. Berarti data tingkat pendidikan juga harus ada 30. Nah, ini adalah distribusi frekuensi relatif dan persentase data kualitatif. Nah, yang dimaksud dengan frekuensi relatif dari suatu kelas atau suatu data dalam suatu kategori data distribusi frekuensi adalah proporsi item ya dalam setiap kelas terhadap jumlah keseluruhan item dalam data tersebut. Nah, kalau kita rumuskan, jika jumlah data sama dengan N, maka frekuensi relatif sama dengan frekuensi kelas per N. Jadi frekuensi kelasnya itu dibagi jumlah seluruh data. Kalau dari tabel tadi kita buatkan distribusi frekuensi relatif dan persentasenya. Nah, untuk tingkat pendidikan SMA, kita tinggal bagi ya frekuensi relatifnya dengan rumus tadi. Jumlah data setiap kategori dibagi jumlah data total ya. Nah, untuk tingkat pendidikan SMA, frekuensinya ada 13, sedangkan data keseluruhannya ada 30. Berarti frekuensi relatifnya adalah 13 per 30 sama dengan 0,43. Nah, kalau kita buat persentasenya, tinggal frekuensi relatif ini kita kalikan dengan 100%. Nah, berarti frekuensi persentasenya adalah 43%. Kalau untuk D3, berarti kita tinggal masuk rumus 10 per 30 sama dengan 0,33. Kalau dipersentasikan akan menjadi 33%. Sedangkan untuk S1, frekuensi relatifnya adalah 7 per 30 sama dengan 0,23. Kalau dipersentasikan menjadi 23%. Kalau kita totalkan, frekuensi relatif akan menjadi 1,00 ya. Sedangkan frekuensi persentase akan menjadi 100%. Jika tidak sampai berarti ada yang salah ya, atau komanya tidak dimasukkan semua sehingga angkanya tidak menjadi genap 1 dan 100% ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi data kuantitatif. Nah, dalam data kuantitatif itu ada istilah limit kelas atau tepi kelas. Nah, limit kelas atau tepi kelas adalah nilai terkecil atau terbesar dalam setiap kelas.
Nah, ini merupakan nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Kemudian istilah yang kedua, ada istilah batas kelas. Nah, nilai batas kelas adalah nilai yang besarnya 1 desimal lebih sedikit daripada data aslinya. Nah, batas kelas dalam suatu interval kelas itu terdiri dari dua macam, yaitu batas kelas bawah atau lower class limit, atau batas terendah dalam suatu interval kelas. Sedangkan batas kelas atas atau upper class limit adalah nilai tertinggi dalam suatu interval kelas. Nah, biasanya batas kelas ini adalah pengurangan 0,5 ya kalau bilangannya bulat ya. Kalau bilangannya bulat adalah pengurangan 0,5 dari limit bawah kelas ya. Misalnya limit bawah kelasnya 10, berarti batas bawah kelasnya adalah 10 dikurangi 0,5 atau 9,5. Sedangkan jika limit atas kelasnya adalah misalnya 20, maka batas atas kelasnya adalah 20 ditambah 0,5. Nah, ini kita akan belajar lebih lanjut nanti pada saat kita belajar membuat tabel distribusi frekuensi kuantitatif ini ya pada pertemuan selanjutnya. Nah, kita lanjut pada nilai tengah kelas. Nah, nilai tengah kelas adalah nilai tengah antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Tanda atau perinci dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Nah, nilai tengah kelas ini diasumsikan berada tepat di tengah-tengah setiap interval kelas. Nah, cara mencarinya adalah batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2 ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar pada tabel distribusi frekuensi kuantitatif ya pada saat cara membuatnya ya. Kemudian ada istilah berikutnya interval atau lebar kelas. Ini adalah selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Ya, jadi dikurangkan ya, biasanya untuk mencari interval dengan menggunakan selang ya dari batas atas dengan batas bawah itu adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 ya. Biasanya itu sama dengan interval kelas. Kita akan belajar lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian dalam distribusi frekuensi data kuantitatif ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan kelas pada distribusi frekuensi data kuantitatif ini. Yang pertama adalah jumlah kelas, lebar kelas atau interval kelas, dan batas kelas. Nah, banyak kelas biasanya tidak ada aturan yang membatasi. Ya, biasanya orang membuat antara 7 sampai 15 kelas atau dibatasi maksimal 20 lah supaya tidak terlalu banyak. Nah, untuk memastikan hal ini, H.A. Sturgis ya dalam Journal of American Statistical Association itu membuatkan rumus ya untuk menentukan banyak kelas atau K ya. Itu rumusnya menurut Sturgis adalah 1 ditambah 3,322 log N, di mana K adalah banyak kelas dan N adalah banyaknya jumlah observasi atau banyaknya jumlah data. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita juga akan belajar menggunakan rumus ini. Kemudian setelah menentukan banyak kelas, kita perlu menentukan lebar kelas atau interval kelas atau C. Untuk menentukan C, rumusnya adalah Xn kurang X1 per K, di mana C adalah perkiraan besarnya kelas ya. Sedangkan K adalah banyaknya kelas yang berasal dari rumus Sturgis tadi. Sedangkan Xn adalah nilai observasi terbesar dan X1 adalah nilai observasi terkecil. Nah, sedangkan batas kelas tadi kita sudah bahas ya. Itu batas kelas bawah adalah
nilai terendah dari interval kelas, sedangkan batas kelas atas adalah nilai tertinggi dari interval kelas. Nah, kemudian kita bahas frekuensi relatif. Adalah frekuensi setiap kelas yang dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data tersebut. Sedangkan frekuensi kumulatif adalah menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu yang diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Frekuensi kumulatif terdiri dari frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari adalah merupakan penjumlahan dari frekuensi terendah sampai frekuensi tertinggi. Jumlah akhirnya merupakan jumlah data atau N. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari merupakan pengurangan dari jumlah data N ya, dengan jumlah frekuensi setiap kelas dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya sama dengan 0 ya. Jadi kalau frekuensi kumulatif kurang dari, nanti akhirnya adalah total data keseluruhan. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari itu di akhirnya adalah 0 ya, atau sudah dikurangi semuanya. Nah, kita lihat contoh ya. Nah, ini contoh lengkapnya dari istilah-istilah tadi. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri ada kelas ya. Nah, kelasnya datanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelas ya. Nah, selangnya adalah 10 ya, 30 sampai 39. Itu 10 ya. Nah, kalau kita menghitungnya harus dari 30-nya ya. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ya, 10 ya. Nah, kemudian X itu adalah nilai tengah. Nah, cara mencarinya adalah 30 ditambah 39 dibagi 2. Didapatkan nilai tengahnya adalah 34,5. Sedangkan F itu adalah frekuensi data yang masuk ke dalam kategori kelas tersebut. Nah, ini kita hitung berdasarkan data mentahnya. Kemudian FR adalah frekuensi relatif ya dari kelas, setiap kelas ya. Itu didapatkan dari membagi antara frekuensi kelas dibagi jumlah total data. Kalau untuk kelas pertama adalah 2/100 ya, karena 100 adalah jumlah total data. FR-nya adalah 0,02. Sedangkan FK ya adalah frekuensi kumulatif kurang dari ya. Nah, kita cara membuat frekuensi kumulatif kurang dari, kita lihat untuk kelas pertama FK kurang darinya itu sama dengan frekuensi kelas yang pertama. Sedangkan kelas yang selanjutnya frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua. Nah, frekuensi kelas kedua 3 ya, kelas pertama 2, berarti 2 tambah 3, 5. Sedangkan untuk kelas ketiga itu kita tambahkan kelas 1, 2, dan 3 ya. 2 tambah 3 tambah 11 sama dengan 16. Begitu seterusnya sampai kelas terakhir sama dengan jumlah total data. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari atau FM itu dimulai dari total data, kemudian dikurangi jumlah data, jumlah frekuensi pada kelas tersebut ya untuk kelas berikutnya. Kalau kita lihat untuk kelas pertama adalah 100. Kelas kedua berarti 100 kurang kelas pertama, 100 kurang 2 adalah 98. Kelas ketiga adalah 98 dikurangi 7 ya, sama dengan 95. Kemudian 95 dikurangi 16 ya, 84 dan seterusnya sampai pada yang terakhir sama dengan 0. Nah, kemudian kita lihat contoh dari data mentah. Nah, di sini ada contoh manajer bengkel otomotif auto berkeinginan untuk melihat gambaran yang lebih jelas
tentang distribusi biaya perbaikan mesin mobil. Untuk itu diambil 50 pelanggan, kemudian dicatat data tentang biaya perbaikan mobilnya dalam dolar Amerika. Berikut hasilnya. Nah, kemudian kita buat distribusi frekuensinya menjadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat di situ ada 50 ya total datanya ya, dan frekuensinya sudah dibuat ya di situ ya. Anda bisa sesuaikan dengan data yang tadi. Nah, kemudian dari data ini apa yang bisa kita buat ya analisisnya. Misalnya hanya 4% pelanggan bengkel dengan biaya perbaikan mesin 50 sampai 59 dolar. Nah, 4% dari mana? Kita lihat 50 sampai 59 itu ada di kelas pertama. 4% berarti adalah frekuensi persentase ya. Frekuensi persentase itu berasal tadi dari frekuensi relatif dikalikan dengan 100%. Nah, kalau kita lihat frekuensi relatifnya 0,04. Kalau dikali 100% adalah 4%. Maka datanya hanya 4% pelanggan bengkel dengan biaya perbaikan mesin 50 sampai 59. Yang berikutnya misalnya 30% biaya perbaikan mesin berada di bawah 70 dolar. Nah, kita lihat angka 70 ada di kelas ketiga. Berarti kita lihat frekuensi sebelumnya ya. Itu ada 30% ya. Dari mana 30%? Kita lihat frekuensi relatif kumulatifnya. Nah, frekuensi relatif kumulatif itu berasal dari frekuensi relatif yang ditambahkan ya. Nah, kalau di sebelum 70 dolar itu ada 0,04 dan 0,26. Berarti kita jumlahkan ya. 0,04 ditambah 0,26 sama dengan 0,30. Kita kali 100%. Hasilnya 30% biaya perbaikan mesin di bawah 70 dolar. Kemudian persentase terbesar biaya perbaikan mesin berkisar antara 70 sampai 79. Nah, kita lihat ini adalah frekuensi terbesar ya. Nah, kita lihat mana frekuensi terbesar, yaitu pada 77,9 itu ada 16. Berapa persen? Ada 0,32, berarti 32%. Kemudian 10% biaya perbaikan mesin adalah 100 dolar atau lebih. Nah, 100 atau lebih ada di kelas terakhir. Itu jumlahnya ada 5. Ya, frekuensi relatifnya 0,10. Tinggal kita kalikan 100%. Hasilnya adalah 10%. Nah, ini contoh menginterpretasikan tabel distribusi frekuensi. Nah, sekian teman-teman untuk pembahasan kita tentang distribusi frekuensi kualitatif dan kuantitatif. Ya, untuk tugas ya ada soal ini ya. Diketahui data persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja menurut jam kerja. Nah, Anda buatlah ya pada contoh ini analisis seperti yang tadi. Ya, berarti Anda buat dulu frekuensi relatifnya, kemudian frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi kumulatif lebih dari, kemudian buat frekuensi relatif persentasenya, kemudian buat analisis seperti yang ada di contoh tadi ya. Terserah Anda bagaimana membuat analisisnya. Minimal Anda buat 4 analisa dari data distribusi frekuensi yang Anda buat. Nah, baiklah, sekian teman-teman pembahasan untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang dirasa tidak dipahami, silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.